Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang rencana master plan bisnis cafe yaitu bernama Nomski. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Aditya Widya Rahman dan sebelah saya ada Ahmad Mauludi Asror dari kelas 19 SI 19B. Berikut merupakan daftar isi dari makalah kami. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan zaman yang begitu cepat membuat budaya pun semakin mengikuti zamannya. Adapun budaya saat ini yang terjadi di kota-kota besar Indonesia, yaitu dengan adanya gaya hidup duduk santai di kafe selama berjam-jam bersosialisasi dan berkumpul bersama, yang sudah menjadi tren masyarakat saat ini tanpa disadari hal tersebut merupakan pengaruh dari globalisasi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016 halaman 192, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Berdasarkan sisi budaya, kafe telah tersebar luas untuk menjadi pusat interaksi sosial di mana orang-orang dapat berkumpul, berbicara, atau sekedar mengisi waktu luang. Berikut merupakan rumusan masalah. Memasuki bab kedua yaitu visi misi akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Visi dan misi pada bisnis kami yaitu menjadikan usaha unggul daerah dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Misi kami ada 4. Yang pertama, membina kemampuan sumber daya manusia dan membangun jaringan yang kuat. Yang kedua, menyerap tenaga kerja yang ada di kota, kemudian berkomitmen selalu memberikan kepuasan pada para penikmat kopi, dan yang terakhir, meningkatkan keuntungan atau profit. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali. Berikutnya ada weakness, kelemahan, yaitu faktor negatif yang mengurangi kekuatan. Hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif untuk perusahaan kita. Selanjutnya ada opportunities, yaitu ancaman, faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Maksudnya Anda harus tetap mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Kemudian ada threats, yaitu ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Kemudian ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio probabilitas dan efisiensi. Pada rasio likuiditas yang dihitung nilai current ratio dan quick ratio. Kemudian rasio solvabilitas diukur debt to asset to ratio, debt to equity ratio. Lanjut. Yang selanjutnya adalah perspektif pelanggan. Tolak ukur pada perspektif ini yaitu tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan skala Likert dengan kategori sangat penting atau sangat puas, yaitu poin 5. Yang poin keempat yaitu penting atau puas. Cukup yaitu poin 3. Tidak puas itu poin 2. Dan yang terakhir sangat tidak puas itu poin 1. Yang selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Pengukuran perspektif ini terdiri dari jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi, manufacturing, cycle effectiveness atau MCE dengan membandingkan waktu pengolahan dengan waktu penyelesaian, serta tingkat kerusakan produk dalam perhitungan part per million defect rate, yaitu tingkat kerusakan produk dibandingkan produksi keseluruhan dan dikalikan 100%. Dan yang selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran pada perspektif ini meliputi tingkat kepuasan karyawan dengan membandingkan skor persepsi dan skor harapan, retensi karyawan dengan membandingkan jumlah karyawan yang keluar dengan jumlah karyawan keseluruhan.
produktivitas karyawan dengan membandingkan penjualan dan jumlah karyawan dan pelatihan karyawan dibandingkan antara jumlah karyawan yang pelatihan dan jumlah karyawan. Memasuki bab ketiga yaitu pembahasan tentang jawaban dari rumusan masalah yang tadi. Tahap 1 yaitu berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih kreatif dan dapat menghasilkan uang. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati oleh konsumen. Dan tahap 2 yaitu sudah dijelaskan bahwa kami mendirikan kedai kopi ini bertujuan memanfaatkan peluang di masa sekarang karena kebanyakan para pemuda zaman sekarang suka nongkrong di kedai atau kafe yang keren dan cocok untuk para pelajar atau pemuda saat ini. Tahap 3 yaitu analisis SWOT Rangkuti. Rangkuti mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berdasarkan faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Menurut Kotler tahun 2009 halaman 51, unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Dan yang kedua, analisis lingkungan internal yaitu kekuatan atau kelemahan. Kemampuan mengemukakan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Dan memasuki tahap keempat yaitu ini tabel merupakan tabel dari SWOT yaitu strength dan opportunities. Itu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dan strategi weakness opportunities yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi strength dan threats yaitu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Dan yang terakhir yaitu strategi weakness and threats yaitu berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Dan yang terakhir yaitu tahap 5, ini merupakan gambaran dari balance scorecard dari perusahaan kami. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.